Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Hari ini hari Kamis, tepatnya 30 Juni tahun 2022, hari biasa pekan biasa ke-13. Bersama dengan saya Warsito dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Baiklah, untuk mendengarkan sabda Tuhan, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih kemurahan-Mu sehingga pagi hari ini kami boleh kembali menghirup udara segar. Kami akan mendengarkan sabda-Mu, terangilah akal budi kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan sabda-Mu. Doa ini kami panjatkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam membangun sebuah relasi dengan sesama, salah satu batu sandungan yang berpotensi menimbulkan keretakan dalam relasi itu adalah berpikir negatif tentang orang lain. Kadang pula sebagian orang beranggapan bahwa sumber dari penyakit untuk diri sendiri adalah dari pikiran yang negatif. Berpikir negatif itu biasanya muncul dari perasaan iri, dengki, benci, dan tidak puas dengan apa yang dimiliki. Pikiran negatif itu biasanya mengakibatkan ketakutan, kekhawatiran, pesimisme, ketidakyakinan, keresahan, ketidakpercayaan diri, dan lain sebagainya. Berpikir negatif terhadap sesuatu akan menguras energi dalam diri dan malah menghasilkan ketidakberhasilan dalam suatu pencapaian dan merusak hubungan atau relasi dengan sesama. Injil yang kita dengarkan pada hari ini, yang kita renungkan, menampilkan sisi lain dari beberapa orang ahli Taurat.
mereka cenderung berpikir negatif tentang Yesus. Ketika orang lumpuh disembuhkan, para ahli Taurat ini malah memiliki keyakinan bahwa Yesus menghujat Allah. Ketika Yesus melakukan kebaikan dan belas kasih, itu dilihat oleh para ahli Taurat sebagai upaya untuk merongrong kekuasaan Allah. Apakah kebaikan itu bertentangan dengan Allah yang merupakan sumber kebaikan itu sendiri? Disinilah letak kecenderungan berpikir negatif yang dimiliki para ahli Taurat. Menurut Yesus, cara berpikir demikian termasuk dalam kategori kejahatan. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Para ahli Taurat lebih mudah untuk menemukan apa yang menurut mereka salah ketimbang menemukan hal-hal yang baik. Hal inilah terjadi karena pikiran negatif itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui kisah Injil ini, Yesus mengajak kita untuk senantiasa melihat sisi positif dalam setiap peristiwa hidup, dalam setiap relasi, dalam setiap perjumpaan dengan hari-hari hidup kita. Untuk mampu melihat sisi positif itu, maka kita perlu membiasakan diri untuk berpikir positif. Pikiran yang sehat tentu akan sangat berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dengan berpikir positif, kita telah menjadi saluran rahmat dan berkat bagi sesama kita. Semoga dengan sabda Tuhan hari ini, semakin dimurnikanlah iman kita. Amin. Mari kita akhiri dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur sabda-Mu telah membuka hati kami. Terangilah pikiran kami agar selalu berpikir positif, dan jadikanlah kami saluran berkat bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami panjatkan doa ini, kemuliaan para Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.